Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa dan teman-temanku dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi sama aku yang bakal temenin kalian dengan kisah-kisah menarik seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bercerita tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, di mana berita tersebut disebarkan oleh pemimpin kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ternyata nggak puas sampai di situ, guys. Si Abdullah ini selalu cari gara-gara dimanapun, kapanpun, selagi ada kesempatan dalam kesempitan. Greget bukan? Nah, saya ambil cerita ini dari buku Tarikh Muhammad SAW, Teladan Perilaku Umat karangan Tahya Al-Ismail di bab ke-24 halaman 269. Nah, selain itu juga diperkuat oleh bukunya Maulana Muhammad Ali dengan judul Biografi Muhammad Rasulullah di halaman 242 tentang kasih sayang Nabi terhadap para musuhnya. Nah, diceritakan dalam kedua buku ini setelah pertempuran Banu Mustalik selesai dalam perjalanan kembali menuju Madinah, Abdullah bin Ubay berkata kepada kelompoknya, "Jika kita kembali ke Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang terhina." Dengan santai dia berucap seperti itu. Lalu perkataan terhina ini ternyata ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat muhajirin yang terusir dari kota Makkah. Nah, orang-orang yang menirukan bicaranya si Abdullah ini tersebar ke perkemahan kaum muslimin seperti angin yang jahat. Sampailah kabar ini akhirnya ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Zaid bin Arqam. Nah, Umar bin Khattab yang mendengar hal itu juga langsung berkata, "Perintahkan kepada Bilal untuk memotong kepalanya." Dengan gemes tuh Umar bin Khattab berkata. Lalu Rasulullah yang mendengar perkataan Umar tersebut segera menjawab dengan sangat lembut, "Akankah engkau mau dikatakan bahwa Muhammad telah memerintahkan engkau untuk membunuh temannya sendiri, wahai Umar?" Nah, untuk mendinginkan bara api serta hasutan dan menghentikan gunjingan orang-orang itu, Rasul segera memerintahkan pasukannya untuk bangun, melanjutkan perjalanan dan berbaris lagi sekalipun mereka masih capek gitu kan. Nah, ternyata sesampainya di kota Madinah, kabar Abdullah bin Ubay yang akan dipenggal kepalanya ini sampai kepada anaknya, akhirnya menciptakan kekacauan. Nah, siapa sangka si orang yang munafik ini mempunyai anak yang soleh, berbakti, dan tulus dalam memeluk agama Islam. Nah, anak laki-laki itu juga bernama sama, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sehingga anaknya pun ini menjadi dilema. Karena situasi yang tertekan, Abdullah bin Ubay ini datang kepada Rasulullah dan meminta, "Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan ayahku dibunuh, maka perintahkan saja aku. Karena kalau orang lain yang engkau perintahkan untuk membunuh, aku khawatir tidak bisa bersabar untuk tidak menuntut balas dendam atas kematian ayahku." Nah, dari situ Rasulullah lagi-lagi menjawab dengan sangat lembut, "Berbaktilah kepada orang tuamu. Aku tidak melihat darimu kecuali daripada kebaikan. Kami tidak akan membunuh ayahmu. Kami akan baik-baik saja kok bersahabat dengannya sepanjang ia tetap di tengah-tengah kita," kata Rasulullah. Lalu singkat cerita, ketika Abdullah bin Ubay ayahnya ini meninggal, diceritakan dalam buku ini tidak tahu kapan dan mengapa si Abdullah ini bisa meninggal. Nah, Abdullah ini meminta kepada Rasulullah untuk menyolatkan ayahnya. Namun Umar bin Khattab yang tengah bersama baginda Rasul waktu itu segera melarang dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan salat lagi bagi seorang musuh Allah?" Nah, maka Rasul menjawab, "Tinggalkan aku sendiri, wahai Umar. Sebenarnya aku dipersilakan memilih antara meminta ampun baginya atau tidak." Nah, di sisi lain Abdullah anaknya ini memohon kepada Nabi lagi terkait pengurusan jenazah ayahnya. Yang pertama, beliau meminta agar Rasulullah menghadiahkan bajunya sebagai kain kafan ayahnya, dan yang kedua, mengurus mayatnya secara pribadi. Nah, Nabi yang terlalu mulia dan baik hati ini gak bisa menyimpan dendam. Maka Rasul juga mengiyakan permintaan tersebut.
Nah, melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab memprotes lagi-lagi seraya mengingatkan Nabi pada ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 80 yang artinya, kendati kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Nah, Rasul menyangkal perkataan Umar itu tadi, menjawab dengan lembut lagi, aku akan memohonkan ampun lebih dari 70 kali, Umar, jawabnya. Nah, sampai proses pemakaman selesai, Nabi masih duduk di dekat kuburannya hingga selesai. Maka tibalah segera ayat turun yang menegaskan ayat sebelumnya, Quran Surat At-Taubah ayat 84, dan janganlah kamu berdiri mendoakan kuburannya. Nah, sejak ditegur oleh Allah, Nabi tidak pernah lagi menyolatkan seorang munafik hingga akhir hayatnya. Gimana guys ceritanya? Pengampunan yang tiada tara, bukan? Walaupun menjadi musuh dalam selimut yang paling besar sekalipun, namun kasih sayang Nabi tidaklah berkurang sedikit pun. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa mengambil petik benang merahnya dari sifat Nabi yang penuh kesabaran, kelembutan, kasih sayang, pemaaf ini. Nah, kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarin aja walaupun teman kita ngegibah ataupun menusuk kita dari belakang, karena tanpa izin Allah sekalipun kalian tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang keji itu. Maka teruslah bergaul meskipun di hati mereka masih tersimpan dendam kepada kalian. Karena suatu saat jika Allah berkehendak, insya Allah mereka akan sadar dengan sendirinya. Oke guys, sekian kisah si Abdullah bin Ubay ini. Next, kita ketemu lagi dengan tema dan kisah yang berbeda. See you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.